Ya, hari ini kita presentasi dari kelompok BPH TB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah Klaten, Jepara, Demak. Nama kelompok yaitu dari Mas Dava Raihan Syaputra, Mas Albert Dwi Putranto, Mas Ardi Fatkurohman, Mas Muhammad Lutfi Kartika, dan Mas Abdul Rahman. Yaitu tadi perkenalkan nama kelompok kami dan tema yang akan kami bawakan untuk presentasi. Untuk slide selanjutnya, apa itu BPH? BPH merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPH bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Next, dasar hukum BPHTB yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000, dan setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Untuk slide selanjutnya, yaitu subjek BPHTB. Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya, objek BPHTB. Dalam pasal 2 UU BPHTB, yang menjadi objek adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan, meliputi part pertama pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, dan yang terakhir pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Untuk part kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Dalam pasal 2 UU BPHTB yang menjadi objek meliputi 1 hak milik, 2 hak guna usaha, 3 hak guna bangunan, hak pakai, hak milik, hak pengelolaan. Untuk slide selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1, terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu part pertama, objek yang diperoleh perwakilan diplomatik konsultan berdasar asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Untuk ketiga, objek yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan di luar fungsi dan tugasnya. Untuk keempat, objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama. Untuk kelima, objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf, dan terakhir, objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena kepentingan ibadah. Next slide selanjutnya, yaitu apa itu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau bisa disingkat dengan NPOP-TKP, yaitu suatu jumlah tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan pajak. Ketentuan NPOP-TKP terdapat di dalam pasal 87 ayat 4 dan 5 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Slide selanjutnya yaitu DPP BPHTB. Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Untuk slide selanjutnya yaitu tarif BPHTB. BPHTB dikenakan untuk semua transaksi properti yang dibeli dari perorangan maupun developer
dan besarnya 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NJOP TKP. NJOP TKP sendiri berbeda besarannya di setiap daerah. Dan untuk pasal 5 UU BPHTB menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Dan slide selanjutnya, adapun cara menghitung BPHTB. Untuk menghitung besarannya nilai perolehan objek pajak kena pajak adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP TKP, dengan demikian menghitung besarnya BPHTB terulang. Wah, ini merupakan rumus dari cara menghitung BPHTB. Mohon dipahami ya teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman akan membeli tanah, begitu? Pesan saya sih jangan membeli tanah sengketa. Atau mungkin bisa membeli tanah berikut besarannya NJOP TKP PBB dan NPOP TKP BPHTB tahun 2001 di masing-masing kabupaten atau kota. Bisa dipahami ya teman-teman. Dan yang terakhir ada contoh untuk cara menghitungnya. Begitu selanjutnya. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kata kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.